tentang aljabar ini. Jadi ayo dong, siapa yang tahu tentang aljabar ini? Silakan Indra. Ya benar. Jadi aljabar itu merupakan salah satu operasi bilangan di matematika yang menggunakan simbol dan operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan perpangkatan. Ya, sebelum membahas lebih jauh lagi, Ibu akan jelaskan tujuan dan sub-sub materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah ini dia tujuannya. Tujuannya itu yang pertama kalian akan mengenal bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Lalu yang kedua menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Lalu yang ketiga itu menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Lalu yang keempat menyelesaikan operasi perpangkatan bentuk aljabar. Dan lalu yang kelima menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan aljabar. Lalu yang keenam menyelesaikan operasi bentuk perkalian dan pembagian bentuk pecahan aljabar. Lalu yang ketujuh ada menyelesaikan operasi perpangkatan bentuk pecahan aljabar. Lalu yang kedelapan memahami cara penyederhanaan bentuk aljabar. Dan yang kesembilan yaitu menyajikan permasalahan nyata dalam bentuk aljabar. Lalu yang ke-10 menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata. Lalu yang ke-11 itu menyelesaikan masalah konseptual pada bentuk aljabar. Lalu yang terakhir itu menyelesaikan masalah nyata pada operasi bentuk aljabar. Nah, selanjutnya ini ada sub-sub materi yang akan kita pelajari selanjutnya hari ini dan selanjutnya nanti. Nah, sub materi pertama itu terkait tentang pengertian bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Lalu yang kedua itu sub materi tentang operasi hitung bentuk aljabar mulai dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian dan perpangkatan. Lalu yang ketiga ada operasi hitung pecahan bentuk aljabar yang mulai dari penjumlahan sampai perpangkatan juga. Dan yang materi keempat itu ada operasi hitung bentuk aljabar dalam masalah nyata. Baiklah, pembelajaran pada hari ini yang dimulai dari bentuk aljabar dan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Nah sebelumnya kan tadi udah dijelaskan ya tentang apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya itu memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui adanya. Dalam suatu bentuk aljabar ini terdapat unsur-unsurnya seperti variabel, koefisien, lalu ada konstanta dan sukunya. Nah ini dia ada unsur-unsurnya ini. Nah itu yang pertama tuh ada variabel atau berubah. Itu variabel itu yang huruf-huruf ini S, Y gitu. Jadi itu variabel itu merupakan suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menentukan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah tergantung persamaan yang ada. Nah lalu yang kedua itu ada unsur koefisien. Koefisien itu tuh angka-angka ini yang di depan variabel. Lalu ada juga yang ketiga unsurnya itu ada konstanta. Konstanta itu yang ini namanya ini konstanta. Konstanta itu adalah nilai tetap dan dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Lalu yang terakhir ada unsur suku. Suku itu adalah total dari ini namanya suku 1, ini suku 2, itu total elemen yang ada pada berikut ini ada bentuk-bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Nah, pertama ada suku 1 atau namanya monomial. Monomial itu atau suku 1 ini merupakan bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nih, contohnya tuh kayak 3x doang, lalu 4a kuadrat, 3ab. Lalu yang kedua ada suku 2 atau binomial namanya. Nah, itu merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah yang atau selisih. Contohnya tuh kayak gini, a kuadrat ditambah 2x ditambah 2y, lalu ada 3x kuadrat dan 5x. Jadi itu dia ada dua suku gitu, ada dua
materi selanjutnya tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, dalam menentukan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu suku-suku aljabar atau suku yang sama-sama sejenis. Lalu, kita akan menggunakan sifat distributif perkalian pada penjumlahan dan pengurangan ini. Ya, jadi seperti ini, AB ditambah AC sama dengan A dikali B ditambah C, atau A kali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Jadi, jika ada suku-suku yang sama itu akan dikeluarkan gitu. Lalu ada AB min AC. Sama seperti itu, jadi A dikali B di min C. Nah, ini dan juga hasil perkalian dua bilangan bulat, yaitu yang pertama ada hasil perkalian dua bilangan positif. Jadi positif dikali positif itu ya jadi positif. Lalu ada hasil perkalian dua bilangan bulat negatif. Jadi kalau negatif dikali negatif itu jadinya positif ya. Nah, lalu ada juga hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Hasilnya itu negatif ya kalau positif dikali negatif. Nah, ini dia contohnya. 1 min 4AX ditambah 7AX. Nah, ini kan AX dan AX juga ya, sukunya sama tuh di antara dua itu. Jadi bisa dikeluarin AX-nya. Dikali min 4 ditambah 7. Nah, min 4 ditambah 7 itu kan sama dengan 3. Nah, dikali AX, jadinya 3AX. Lalu yang nomor 2, 2X kuadrat min 3X ditambah 2. Ditambah 4X kuadrat min 5X ditambah 1. Nah, ini awalnya kita buka dulu kurungnya. Jadi 2X kuadrat min 3X ditambah 2. Nah, ini plus dikali 4X kuadrat. Lalu sama dengan plus 4X kuadrat. Nah, lalu plus dikali min 5X jadinya min 5X. Plus ditambah dikali plus 1 jadi plus 1. Nah, terus kita susun yang sesama sukunya. Kayak 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Di min 3X min 5X. Dan ditambah 2 ditambah 1. Nah, yang sukunya sama kita keluarin kayak X kuadrat dikali 2 ditambah 4. Lalu kan ada juga yang X, ya jadinya ditambah X dikali min 3 min 5 ditambah 2 ditambah 1. Nah, hasilnya yaitu 2 ditambah 4 dikali X kuadrat sama dengan 6X kuadrat. Ditambah min 3 dikali min 5 itu sama dengan min 8 dikali X min 8X. Makanya jadinya berubah tuh jadi min 8X. Ditambah 2 ditambah 1 sama dengan plus 3. Jadi hasilnya 6X kuadrat min 8X ditambah 3. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu ada 10 min 4Y min Y kuadrat dikurang 4Y kuadrat ditambah 2. Nah, pertama-tama kita buka juga kurungnya dulu. Jadi 10 min 4Y min Y kuadrat. Nah, ini min dikali 4Y kuadrat sama dengan min 4Y kuadrat. Terus min dikali plus 2 jadi min 2. Lalu sama dengan kita susun dulu. Nih, dari yang pangkatnya terbesar. Jadinya min Y kuadrat plus min 4Y kuadrat. Lalu min 4Y plus min 2 plus 10. Nah, hasilnya ini kan ada nih yang sukunya sama. Nah, yang sukunya sama bisa kita keluarin. Kayak ini Y kuadrat dan Y kuadrat. Jadinya dikali min 1 min 4. Lalu dikurang 4Y min 2 ditambah 10. Ya, jadinya kan min 1 min 4 itu min 5 dikali Y kuadrat jadinya min 5Y kuadrat. Nah, terus dikurang 4Y. Nah, ini min 2 ditambah 10 sama dengan 8. Jadi hasilnya min 5Y kuadrat min 4Y ditambah 8. Ya, gimana? Apakah sudah mengerti? Baik, untuk menyegarkan otak dan meningkatkan semangat lagi, ini Ibu akan beri tes soal ya. Jadi, nanti kalian akan Ibu beri waktu. Dan kalian perlu saling beradu kecepatan dalam menyelesaikannya jika ingin mendapat checklist dari Ibu.
Baiklah, tadi kan kalian sudah mengerjakan ya. Ibu ingin salah satu dari kalian buat mencoba menjelaskan ke depannya. Ayo, siapa yang mau maju ke depan buat menjelaskan ini? Ya, silakan Ayu. Ini maju. Bagus Ayu, telah mengajarkan dengan baik. Gimana anak-anak? Apakah bisa dimengerti penjelasan Ayu tadi? Ya, baiklah. Untuk nanti kalian lagi, ini ibu akan kasih kalian latihan soal ya. Nah, ini dia latihan soal. Jadi kalian bisa mengerjakannya berkelompok. Ini jadi bangku depan sama belakangnya aja berempat-empat itu sekelompok. Jadi setiap baris itu ada 2 kelompok. Jadi kan depan sama belakang
Ya,